Oke. Kinematika. Nah, kinematika ini yang pertama kita bakal belajarin tentang gerak lurus. Sebenarnya di fisika gerak itu ada dua. Yang pertama gerak lurus, yang kedua adalah gerak lengkung. Gerak lengkung itu ada tiga. Gerak satu lingkaran penuh namanya adalah gerak melingkar. Gerak setengah lingkaran namanya gerak parabola atau gerak peluru. Dan yang terakhir adalah gerak seperempat lingkaran. Hari ini mari kita fokus dulu nih, kan lagi percobaan ke gerak lurus aja. Nah, gerak lurus seperti yang kamu tahu ada dua jenisnya. Yang pertama ada gerak lurus beraturan, yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Berarti yang satu ada yang berubah, yang satu enggak. Apa yang berubah dan tidaknya? Yang berubah dan tidaknya adalah kecepatan. Sebenarnya apa itu sih Kak kecepatan? Kecepatan itu adalah jarak atau perpindahan yang kamu tempuh dalam 1 sekundnya. Itu namanya adalah kecepatan. Jadi kalau kamu 1 second menempuhnya 5 meter sama 1 second menempuhnya 10 meter, lebih cepat mana? Yang 10 meter kan? Nah, itu namanya adalah kecepatannya. Kecepatan simbolnya adalah V, dalam bahasa Inggrisnya adalah velocity. Kalau di sini V-nya nilainya konstan. Kalau di sini V-nya nilainya berubah. Bisa berubah makin cepat, jadi misal awalnya kamu bergerak 1 secondnya cuma 5 meter. Bisa gitu tuh kamu larinya dipercepat, jadi 1 secondnya bisa jadi 10 meter, 1 secondnya bertambah lagi jadi 15 meter. Nah, itu namanya adalah GLBB yang kecepatannya berubah. Karena kecepatannya berubah, berarti kecepatannya ada awalnya kamu bergeraknya dalam 1 meter, dalam 1 secondnya, dalam 1 secondnya menempuh perpindahan berapa, terus ke dalam 1 secondnya menempuh perpindahan berapa. Jadi ada namanya kecepatan awal sama ada kecepatan akhir, kayak gini. Nah, kalau ada perubahan kecepatan, berarti namanya ada percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam 1 secondnya, kayak gini. Terus habis kayak gitu, kalau yang di GLB ini cuma punya satu rumus. Rumusnya adalah kecepatan, kan rumusnya tadi apa? Jarak dalam 1 second kan, berarti S per T. Cuman di sini si V-nya ada dua pengertian. Yang pertama V-nya tadi bisa kecepatan. Kalau V-nya bisa kecepatan, berarti si S-nya adalah perpindahan. Nah, ini dia itu termasuk vektor. Jadi misal kalau kamu berpindah ke kiri sama ke kanan, positif negatifnya beda, kayak gitu. Yang kedua, kalau V-nya dalam kelajuan, S-nya itu adalah dalam jarak. Nah, kalau ini dia termasuk besaran skalar. Oh iya, udah tahu nggak besaran vektor sama skalar bedanya apa? Kalau vektor itu punya nilai dan arah. Kalau skalar itu cuma punya nilai aja. Misal kayak gini. Kamu misal mau dari sekolah kamu ke rumah kamu. Misal ke rumah kamu harusnya ke arah utara. Kamu belok ke arah barat kan salah kan? Itu namanya adalah vektor. Tapi kalau skalar itu misal kamu ukur masa kamu nih. Kamu ukur di rumah kamu lantai 1, lantai 2, sama lantai 3. Sama aja kan? Nah, itu namanya adalah skalar. Jadi dia cuma punya nilai aja. Tempatnya di mana, arahnya kayak gimana, dia nggak punya. Kayak gitu. Kalau yang GLBB yang ini, pergerakannya ada dua arah. Yang pertama bisa ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Itu namanya adalah arah horizontal. Yang kedua bisa kamu naik ke atas, turun ke bawah, atau bola dilempar ke atas atau dilempar ke bawah. Itu namanya adalah gerakan di sumbu vertikal. Rumusnya sebenarnya sama aja. Dia ada komponen yang horizontal, yang tadi kiri kanan, depan belakang, ada yang komponen di vertikal. Ke atas atau ke bawah. Yang horizontal rumusnya ada 3. Ini rumus yang harus kamu hafal nih sampai selesai ujian ya. Kalau anak teknik nih, nanti kan pasti ada MIPA. Anak MIPA ini harus hafal nih, pasti diulang-ulang. VT, kecepatan akhir, sama dengan V0, kecepatan awal. Kalau kecepatannya bertambah, ditambah. Kalau kecepatannya berkurang, dikurang. Dikali A, akselerasi atau percepatannya, dikali sama waktunya. Yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurang 2 dikali percepatan dikali sama S itu jarak. Sebenarnya jarak S itu kepanjangan dari spesimen. Sama yang tadi S sama dengan jarak sama dengan V0 kali T ditambah atau dikurang setengah dikali A dikali T kuadrat. Kayak gini. Nah, kalau yang di sumbu vertikal rumusnya sama banget. Cuman kalau di vertikal dipengaruhinya oleh gravitasi. Jadi kalau kamu bergerak ke atas melawan gravitasi kan, makanya kalau pergerakan ke atas identiknya adalah kecepatannya pasti melambat karena ditarik ke gravitasi ke arahnya ke bawah. Kalau pergerakannya ke bawah identiknya adalah dipercepat. Kenapa? Karena kan makin ditarik kan sama gravitasi arahnya ke bawah. Jadi nanti kalau pergerakannya vertikal ke atas,
bakal dikurang karena melawan gravitasi. Kalau gerakannya vertikal ke bawah bakal ditambah karena searah gravitasi. Jadi kamu tinggal ngerubah A yang ini nih sama G. Sama S yang ini sama H. Karena kan kalau ke atas ke bawah berarti perbedaannya adalah di ketinggian, bukan jarak kan. Berarti ini jadi rumusnya VT sama dengan V0 plus minus GT, kayak gini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH sama H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat, kayak gini. Nah, biasanya di soal yang termasuk kinematika juga dibahas tentang grafiknya. Grafiknya biasanya ada 3. Yang pertama adalah grafik jarak S terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, kalau kita pindah ya, karena kalau kamu ngebandingin sesuatu harus dipisah sama dengan kan, berarti rumus S bakal sama dengan V kali T kan. Berarti ini perbandingannya linear kan, atau perbandingan sebanding kan. Nah, berarti jadi kalau di GLB, si S terhadap T-nya bisa naik, kalau dia kecepatannya positif atau bisa turun kalau kecepatannya negatif kayak gini. Ini kalau GLB. Kalau untuk GLBB, grafik S terhadap T-nya, nah kita lihat di sini nih, S terhadap T-nya, ada yang T kuadrat, ada yang T, ada yang S-nya, berarti nggak ada T-nya kan, berarti sama aja kayak persamaan kuadrat. Jadi dia grafiknya melengkung bisa positif atau bisa negatif, kayak gini. Pokoknya jadi kalau ditanya grafik GLBB, S terhadap T harus ada lengkungannya. Kalau GLB dia harus tetap lurus. Nah yang kedua adalah grafik kecepatan terhadap waktunya. Kalau untuk GLB, karena tadi kan kecepatannya konstan, jadi grafiknya lurus aja nih kayak gini. Tapi kalau untuk yang GLBB, karena dia kan kecepatannya berubah, berarti kan kecepatannya bisa bertambah atau bisa berkurang kan, jadi bisa kayak gini bertambah atau kecepatannya bisa berkurang kayak gini. Nah, kayak gini. Yang terakhir adalah percepatan terhadap sama waktu. Kalau dia GLB, karena kalau kecepatannya konstan, berarti nggak ada percepatannya kan? Karena kan percepatan rumusnya harus perubahan kecepatan. Nah, berarti grafiknya di sini nih, di titik 0. Gitu. Kalau dia, GLB ini GLB ya, bukan GLB. Kalau dia grafiknya untuk GLBB, kita ngomonginnya adalah A terhadap T. Nah, meskipun ini V-nya berubah, tapi A-nya pasti konstan. Di grafiknya kayak gini. Kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu di sini? Gak ada? Kalau nggak ada, Kak Siti mau langsung ininya nih, soalnya nih, latihan soalnya. Gak ada yang mau tanya dulu, benar? Udah ngerti semuanya? Gampang kan? Gampang nggak? Gak ada yang jawab berarti gampang nih. Ini kinematika, ini UTBK 2019. Sebenarnya UTBK 2019 itu versi KCT lebih gampang, cuman soalnya lebih panjang-panjang untuk fisika ya. Jadi 2019 itu ada soal fisikanya, untuk hitungannya cuman ada 2 soal. Yang lainnya adalah secara teoritis. Maaf Kak, boleh pelanin nggak penjelasan tadi betul? KCT betul. Nanti kalau kasih kecepatan tolong bilang ya. Karena pasti masalahnya adalah biasanya kecepatan. Kalau ngejelasin. Nanti kasih lambatin ya. Soal yang pertama. Terus. Nah, di soal yang pertama, mobil A dan B bergerak saling menjauh pada saat T0 second. Jadi misal ini mobil A, yang ini adalah mobil B, dia bergerak saling menjauh. Berarti misal jadi yang A, yang B ke kanan, yang A-nya adalah ke kiri kayak gini. Ini ketika waktunya 0 second. Dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 dan 30. Nah, misal yang si VA-nya itu adalah 20 meter per second, yang si VB-nya itu adalah 30 meter per second. Kayak gini.
Oke. Kak Siti lupa share screen-nya belum. Udah kelihatan? Udah, Kak. Oke. Nah, habis kayak gitu, dibilang pada saat T titik-titik second, keduanya terpisah sejauh 1.200 meter. Jadi misal si B-nya udah di sini, terus si A-nya udah di sini. Maaf, pasti pakai merah nggak apa-apa ya. Nah, ini terpisahnya udah sejauh 1.200 meter. Nah, dari sini ke sini waktunya juga nggak tahu nih berapa katanya. Nah, berarti kan si B udah menempuh jarak dari sini ke sini dong. Misalin S, jarak itu kan S punya B, berarti ini S punya B. Si A udah dari sini ke sini kan, berarti ini adalah S punya A. Kayak gini ya. Nah, kalau kamu tambahin S punya A ditambah sama S punya B, berarti kan jadinya nilainya yang si 1.200 kan? Nah, terus karena ini dia nggak bilang ada percepatannya, berarti dia termasuk GLB. Kalau GLB berarti rumus S-nya apa? Tinggal V kali T doang kan? Kalau SA berarti VA kali T, kalau yang B berarti jadi VB kali T, sama dengan 1.200, kayak gini. Nah, VA-nya nilainya berapa? Kan berarti 20T plus yang VB-nya berapa? 30T gitu, sama dengan 1.200. Nah, berarti 20 sama 30 tinggal ditambah, berarti 50T sama dengan 1.200. Berarti T-nya tinggal 1.200 dibagi sama 50. Jadinya berapa? Nolnya kita coret, 120 bagi 5 jadinya berapa? 24 ya. Nah, habis kayak gitu tinggal dimasukin. Yang satu lagi dia mintanya adalah jarak yang ditempuh mobil A. Berarti nanyanya adalah SA. SA berarti tinggal VA dikali sama T-nya. VA-nya kan tetap 20. T-nya tadi kita udah dapat adalah 24. Berarti 20 kali 24, 480 meter. Kayak gitu. Bingung nggak? Ini UTBK 2019 juga. Seorang pitcher melempar bola baseball ke atas sepanjang sumbunya dengan kelajuan awal. Berarti ini namanya adalah V0. Berapakah tinggi bola maksimum? Berarti kamu nanya Hmax. Hmaxnya berapa di atas titik awalnya. Jadi nanti kalau kamu ngelempar bola ke atas, misalnya di titik tertingginya, dari sini ke sini itu adalah Hmax. Jadi ada poin terpenting di sini. Yang pertama, titik terbawah itu punya kecepatan maksimum. Kalau kecepatan maksimum berarti EK-nya nilainya maksimum. Nah, yang kedua adalah H-nya di sini adalah 0, atau kalau 0 di fisika bilangnya hanya minimum. Berarti EP-nya nilainya juga 0 minimum. Kalau titik teratas, kebalikannya, H-nya yang nilainya paling besar atau maksimum. Berarti nilai EP juga maksimum. Sama kalau hanya maksimum, kebalikan dari sini kan, berarti nilai V-nya adalah 0 atau minimum. Berarti EK-nya juga sama 0 atau minimum. Jadi kalau ditanya pokoknya kalau titik tertinggi kecepatannya pasti 0 kayak gitu. Karena kita mau nanya H ada V0 dan ketika di maksimum itu nilai V-nya adalah 0, berarti ada 3 kan, ada V0 yang titik atas berarti kan kecepatan akhirnya atau di titik tertentu, kecepatan di waktu tertentunya kan. Berarti ini VT ini namanya. VT-nya 0, ada V0, ada VT, ada H. Berarti pakai rumus yang mana? Tadi yang GLBB vertikal. Ada rumusnya ada 3 kan? 3 kan? Ada rumus VT sama dengan V0 plus minus GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH sama H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Yang ini nih. Nah, kamu kan suka bingung nih pakai rumus yang mana. Kita lihat aja. Oh, ada V0 nih, ada VT, mau nyari H. Gak bisa pakai rumus yang pertama karena kamu gak punya T-nya. Gak bisa rumus pakai yang ketiga juga karena nggak ada T-nya. Berarti mau nggak mau harus pakai rumus yang kedua, yang ini. Pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena ini arahnya ke atas, berarti kan melawan gravitasi. Kalau melawan gravitasi berarti dikurang. Min 2GH gitu. VT-nya jadinya 0, V0-nya adalah 12 dikuadratin, min 2. Karena gravitasinya nggak dibilang, berarti kita misalin aja 10. Nanti nilainya cari yang mendekati ya, dikali sama H. Kita pindah ruas karena ini minus, pindah ke sini biar jadi positif, berarti 20H sama dengan 12 dikuadratin berapa? 144. Berarti H-nya sama dengan tinggal 20 kan di sini pengali ya. Kalau pindah ruas jadi pembagi. Jadi 144 dibagi sama 20. Berarti harusnya sekitar
7,2 nih, yang ada 7,3 kan, nggak apa-apa. Berarti mungkin dia G-nya harusnya pakai 9,8. Kayak gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ada yang mau ditanya? Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang kan? Gampang nggak? Gampang kan? Ya, Kak. Yang H max, EP max boleh dijelasin ulang Kak? Oke, jadi kan ada 2 titik kalau perjalanannya atas ke bawah kan. Titik yang pertama adalah titik di paling bawah, titik yang kedua adalah di titik yang paling atas. Ketika di paling Nah, ini yang mau kasih dijelasin, ini bisa banget pakai rumus cepat karena soal kayak gini ternyata sering keluar. Ingat ya, syaratnya adalah grafiknya ada grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi V terhadap T kayak gini nih. Kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu, yang pertama yang bisa kamu cari adalah jarak S atau perpindahan. Ini tinggal nyari luas grafik. Bedanya, kalau kamu nyari jarak, berarti nanti kalau grafiknya ini kan ada grafik atas sama bawah ya. Ini adalah luas yang atas ditambah sama luas yang bawah. Ini kalau nyarinya adalah jarak. Kalau kamu nyarinya perpindahan, justru sebaliknya. Jadi luas yang atas dikurang sama luas yang bawah. Kayak gini. Ini yang pertama rumus cepat untuk grafik, khusus grafik kecepatan terhadap waktu. Yang kedua adalah percepatan. Nah, kalau percepatan atau A itu nyarinya adalah gradien. Nah, gradien itu kan bisa dicari pakai rumus Y per X. Kayak gini. Kita lihat ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas di sebuah planet dengan percepatan gravitasi tetap. Berarti ini bukan di bumi. Kita berarti gravitasinya nggak bisa pakai 10. Kecepatan peluru ditunjukkan oleh grafik seperti pada gambar. Pernyataan yang benar adalah yang pertama, peluru mencapai posisi tertinggi. Ingat tadi kata Kak Siti, ketika kamu melempar sesuatu dari titik terbawah sampai titik teratas, gini, sampai hanya maksimum, berarti nilai V-nya berapa? Minimum kan? Atau nilai minimum itu berapa? 0. Berarti kita cari nih di sini. Di grafik ini yang nilai V-nya adalah 0. Berarti di sini nih. Ya kan? Karena kamu di sini nyari posisi itu berarti sama aja kayak jarak nih. Berarti kamu tinggal hitung nih luas yang ini nih. Sampai sini aja, sampai posisinya adalah V-nya 0. Berarti ini gambarnya apa? Luasnya apa? Luas segitiga kan? Ya udah berarti tinggal cari luas segitiga. Berarti setengah dikali alasnya kan berarti 0 sampai 4. Jadinya 4 kan? Dikali sama tingginya 0 sampai 40. Berarti dikali 40. Berarti setengah kali 4, 2. 2 kali 40 berarti berapa? 80. Nah berarti ini dibilangnya 160. Berarti bener apa salah? Salah. Kayak gitu. Yang kedua adalah dari 0 sampai 8. Nah berarti dari 0 sampai 8. Dia nanyanya adalah perpindahan. Nah kalau perpindahan berarti di mana? Dikurang. Nah, kamu berarti harus nyari. Kita lihat ya, berarti 0 sampai 4, 4 sampai 8. Berarti sama-sama 4 ya, dari sini ke sini sama dari sini ke sini. Tingginya dari sini ke sini 40, dari sini ke sini juga 40 kan, sama-sama 40. Berarti harusnya luas yang ini sama ya. Kalau ini 80, berarti ini juga harusnya berapa? 80. Karena kamu nyari perpindahan, berarti kan harusnya dikurang kan? Berarti 80 di atas dikurang sama 80 di bawah. Berarti perpindahannya berapa? 0. Berarti ini benar apa salah? Salah. Gitu. Yang ketiga, kelajuan peluru ketika kembali mencapai titik penembakan. Berarti sampai bawah lagi nih. Baru numbuk kayak gini ya, bukan udah diem ya. Berarti kalau titiknya sama, harusnya kecepatannya sama. Berarti sama-sama dengan titik awal. Titik awal berarti berapa? 40 kan? Berarti ketika nyampe ke tanah harusnya 40 lagi. Jadi bukan 0 nih. Bingung nggak? Lanjut ya. Panjang lintasan. Nah, kalau panjang lintasan sama aja kayak nyari jarak. Jadi luas di atas sama dengan luas di bawah. Berarti kamu cuman yang ini aja nih. Yang ini aja. Kan dari 2 sampai 6. Berarti kita cari ya, dari 2 sampai 4 kan berarti jadi luasnya setengah dikali 2 sampai 4 kan ininya berapa? 2 ke 4 kan 2. Berarti dikali 2, dikali tingginya berarti dari sini ke sini ya, dikali 20. Berarti setengah kali 2 kali 20 berarti jadi 20. Yang ini kan dari sini ke sini sama-sama 2 ya. Dari sini ke sini sama-sama 20 kan. Berarti ini luasnya juga bakal berapa? 20. Karena kita nyarinya adalah panjang lintasan, berarti sama kayak
jarak. Yang atas tambah yang bawah. Yang atasnya adalah 20, yang bawahnya juga 20. Berarti jadi 40. Berarti betul ya? Nah, yang ketiga percepatan. Kalau percepatan bisa pakai ini, yang si gradien Y per X. Berarti Y-nya adalah, kamu boleh dari titik manapun ya, karena ini percepatannya pasti konstan. Kalau kasih misal dari 0 sampai 40 kan, berarti Y-nya adalah 40 dibagi sama X-nya berarti kan dari 0 ke 4. Berarti dibagi sama 4. Jadinya berapa? 10. Ini bilang 5, berarti betul apa salah? Salah. Makanya jawabannya yang D. Sebuah benda bergerak pada lintasan lurus dengan posisi setiap saat seperti pada gambar. Pernyataan yang benar. Nih, yang harus kalian tahu adalah kecepatan itu nilainya ada 2. Kalau waktunya cuma 1, berarti namanya adalah kecepatan sesaat. Artinya saat itu aja. Kalau kecepatannya ada 2 atau lebih dari 2, namanya adalah kecepatan rata-rata. Jadi dari berapa ke berapa di rata-rata ini kecepatannya. Jadi itu perbedaan dari kecepatan ya. Jadi ada yang sesaat, ada yang rata-rata. Ingat kalau sesaat waktunya cuma 1, kalau rata-rata berarti lebih dari 1. Yang pertama, kecepatan rata-rata benda pada saat 0,5 sampai 2. Berarti kita lihat 0,5 di sini ya. Ganti dulu warna kalian ya. Pakai warna biru aja ya. Nah, 0,5 kan berarti di sini ya. Terus sampai 2. 2 itu di sini kan. Nah, berarti kalau kamu pakai rumus V, V-nya adalah S delta S dibagi sama delta T kalau rata-rata. Nah, di sini kan delta S yang keduanya kan 6. Dikurangkan yang awalnya adalah 2. Dibagi waktunya sama dikurang. Berarti 2 dikurang sama 0,5. Berarti 6 dikurang 2 kan 4 ya. 2 dikurang 0,5 berarti 1,5. Berarti kan harusnya ini kurang dari 3 kan? Karena kan 1,5 kali 3 itu adalah 4,5 bukan 3. Berarti yang ini salah. Kayak gitu. Yang kedua kita lewat dulu karena ini nggak tahu nih awalnya T-nya berapa. Yang C dulu ya. Yang C dia mintanya dari 3,5 sampai 5. Berarti 3,5 di sini nih. Sampai waktunya 5. 5 berarti di sini nih. Berarti V-nya itu tinggal kan delta S sama dibagi sama delta T. Delta S-nya kan berarti yang akhir jadinya 16 dikurang sama yang awal ini berarti 6 dibagi sama delta T-nya tinggal dikurang berarti 5 dikurang sama 3,5. Berarti 16 kurang 6 adalah 10. 10 dibagi 5 kurang 3,5 berarti 1,5 kan? Ini nilainya katanya 10. Kalau 10 kan berarti harusnya atasnya 15 ya, bukan 10. Jadi ini nilainya bukan 10. Berarti ini salah ya. Itu yang 3,5 bukannya titik K di sampingnya ya, Pak? Titik C 3,5. Oh ya yang ini. Tapi sama ya, sama-sama 2 ya. Sama-sama 6 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kan sama-sama 6 di sini, 3,5. Terus kecepatan pada saat V-nya, nah kalau pada saat berarti satu doang nih V-nya. T-nya 4 second. Kita misal anggaplah di sini ya, di 10 nih. Berarti 10 dibagi sama 4. 10 dibagi sama 4 berapa? Harusnya kan sekitar 2,5. Dia bilang 10 berarti salah ya. Yang terakhir nih V-nya adalah 1. 1 kan berarti di sini ya. Berarti S-nya adalah 4 dibagi waktunya adalah 1. Berarti betul ya 4 meter per second. Jadi jawabannya yang kayak kecepatan benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Benda diperlambat pada selang waktu, berarti kan kalau perlambatan itu ada perubahan kecepatan yang pertama. Atau kecepatannya berkurang, itu yang kedua. Nah, kalau kamu lihat dari 0 sampai TD, itu tuh grafiknya adalah, kalau kamu lihat grafiknya dari 0 sampai yang TD ini, berarti grafiknya adalah dipercepat. Nah, berarti kamu nggak mungkin jawabannya yang TATB, TBTC, TCTD, karena semuanya itu dipercepat. Berarti yang mana? Dari yang si TD ke TE. Kenapa begitu, Kak? Karena dari TD ke TE itu adalah TC ke TD-nya kan dipercepat ya. TD ke TE itu harus dipaksa kecepatannya adalah konstan. Karena tadinya harusnya kalau dia dipercepat kan harusnya makin naik kayak gini kan. Karena di sini dipaksa konstan, berarti dari sini ke sini bisa dianggap itu adalah perlambatan. Makanya jawabannya adalah yang E, kayak gitu. Bingung nggak? Bingung nggak? Nggak bingung? Oke. Bisa lanjut? Coba. Pada selang waktu TA ke TB, dia ngapain? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Ini grafiknya adalah
Pintar, perlambatan. Kalau X terhadap T, kalau dia melengkung berarti masuknya adalah ke GLBB. Kalau ke GLBB berarti cuma ada dua kemungkinan kan, Ada dipercepat atau perlambatan sama percepatan. pintar. Nah, karena ini dia turun ke bawah berarti jadinya diperlambat kayak gitu. Ada yang bingung sampai sini? Ada bingung? Yakin nggak bingung? Lanjut. Paham, Kak? Oke, nah yang ini coba. Ini sebenarnya grafiknya salah nih. Tapi Kak Siti mau nanya yang dia bilang benda bergerak lurus beraturan. Ini jawabannya ada dua. Karena grafiknya salah, ini jadi jawabannya ada dua. Kira-kira yang mana? Ini karena grafiknya salah, ini jadi jawabannya ada dua. Dia bilang bergerak lurus beraturan. Yang mana aja, ayo. Yang mana aja, ayo. Grafiknya kira-kira. A dan E. TATB sama TDTE. Bukan. Ini dia nanyanya adalah GLB. Rumusnya ini grafiknya X terhadap T. A sama D. A sama D. A-nya enggak, bukan. B sama D, betul. B sama, betul. Yang jawab B sama D, betul ya. Jadi ingat tadi prinsipnya adalah kalau dia grafik X terhadap T, untuk GLB dia harus linier, lurus aja. Kalau grafik X terhadap T GLBB dia harus kuadrat kan, berarti dia harus lengkung. Nah di sini grafik yang linier kan dari TB sampai TD kan, sampai sini ini lurus banget kan. Nah berarti makanya jawabannya bisa yang TBTC atau TCTD. Sebenarnya kalau di pas UTBK jawabannya satu ya, cuman ini kakak ngambil grafiknya yang sama. Bingung nggak sampai sini? Bingung nggak sampai sini? Nggak bingung? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, yang ini. Coba yang mana? Gampang nih. Apa yuk? Gampang nih apa jawabannya kira-kira? TATB. Bentar. Jawabannya TATB. Dia ini kan grafik X terhadap T. Posisi benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Gerak benda dipercepat. Karena dia bilang mintanya dipercepat. Dan ini grafik X terhadap T. Kalau dipercepat kan termasuknya GLBB. Kalau GLBB X terhadap T harus lengkung kan. Yang lengkung ada dua nih. Ada TA ke TB dan TC ke TD. Karena harusnya dipercepat berarti yang naik. Berarti yang A. Gampang ya. Lanjut ya. Ini yang ini. Ini gimana coba? Tabel di bawah ini menginformasikan perjalanan sebuah benda dari posisi A sampai posisi F sepanjang sumbu X beserta catatan waktunya. Dia nanya apa ya? Oh, parameter per second. Mungkin nanyanya adalah, di kamu nanyanya apa, Nak? Dikasih lupa nulisnya nih. Di kalian nanyanya apa? Kelajuan rata-rata benda tersebut dari A ke D. Oh, V-nya dari A ke D. Dia nanyanya kelajuan. Karena beda antara kecepatan sama kelajuan. Terima kasih ya. Nah, kita lihat dari A sampai D ya. Misal, dari A ke B kan ini nilainya berapa? A ke B berapa nih, Nak? Berarti 30 ke 52, 22 ya? Dari 52 ke 38 berapa? 52 ke 38 berapa? 14. Dari 38 ke 0? 38 ya. Kalau ini nanyanya adalah kelajuan, berarti yang si ini ditambah semua. Jadi 22 ditambah sama 14 ditambah sama 38. Waktunya berarti dari A sampai D 30 kan, tinggal dibagi 30. Itu kalau kelajuan. Tapi kalau nanyanya kecepatan, kamu langsung dari 30 ke 0. Berarti yang akhir kurang yang awal. Jadi 0 kurang 30. Itu kalau kecepatan. Nah, ini tinggal ditambah ya. Berarti 22 tambah 14 itu adalah 36. 36 tambah 38 berapa? Bagi sama 30. 36 tambah 38, 74 ya. 74 bagi 30. Sekitar 2, ya. Jadi kemungkinan jawabannya yang E. Dan kalau kelajuan nilainya pasti nggak akan minus. Jadi kalau kelajuan nilainya selalu positif, gerakannya gimana pun. Kayak gitu. Yuk nggak?
Waktunya nggak ditambah juga, Kak? Enggak, waktunya kan ini secara urut 0 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 30. Waktunya nggak ditambah. Kalau waktunya langsung aja. Oh iya, Kak. Oke. Ya, bingung? Ya, bingung? Oke. Lanjut, jangan? Lanjut, Kak. Oke, yang ini ya. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal. Nah, berarti ini jadi kalau laju awal, laju itu V, awal itu berarti V0-nya. Dari puncak sebuah gedung yang tinggi. Tinggi kan berarti high ya, berarti ini H-nya. Jika besar gravitasi, berarti ini G-nya, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung ini. Ini kita bisa pakai konsep, nggak rumus cepat, tapi rumus paling praktis. Ini kan H-nya adalah 80, dia dilempar vertikal ke atas kayak gini kan. Dengan kecepatan awalnya V0-nya adalah 30. Harusnya kan dia naik ke atas terus turun lagi ke bawah kan. Nah, tapi kita nggak mentingin gerakannya. Jadi kalau di fisika itu adalah yang terpenting titik awal dan titik akhirnya. Titik awalnya di sini naik ke atas. Ini kan kamu punya V0, punya H, mau nyari waktu kan. GLBB tadi ada rumusnya berapa? 3 kan. VT sama dengan V0 plus minus GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Sama H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Ini ya, karena kamu punya V0, punya H, punya G, mau nyari T, berarti nggak bisa pakai ini karena nggak ada VT, ini juga nggak ada VT, otomatis mau nggak mau pakai yang bawah kan. H-nya 80, cuma nilainya ke sini jadi minus. Kenapa minus 80? Lihat, titik pelemparannya di sini kan, ini jadi titik 0. 80 di atas titik pelemparan atau di bawah titik pelemparan? Di bawahnya kan, berarti kalau dari bawahnya berarti jadi minus 80. Kalau misal batunya dilemparnya di sini naik ke atas, nah 80-nya di atas titik pelemparan kan, berarti si 80-nya jadi positif, kayak gitu. V0-nya tadi kita udah dapat 30 dikali T, karena dia arahnya bergeraknya ke atas, gravitasinya kan arahnya ke bawah, berarti melawan, berarti min setengah dikali gravitasinya dibilang adalah 10 dikali T-nya mau kita cari. Berarti jadi min 80 sama dengan 30T, min setengah kali 10 berarti 5T kuadrat. Setiap ruas kita bagi min 5, berarti kan 80 dibagi min 5 jadi 16 ya. 30T dibagi min 5 berarti jadi min 6. T, min 5T kuadrat dibagi min 5 berarti jadi plus T kuadrat. Yang 6-nya kita pindah ruas, 16-nya kita pindah ruas, berarti jadi 0 sama dengan T kuadrat dikurang 6T dikurang sama 16. Ya kan? Nah ini jadi persamaan kuadrat kan? Yang dikali jadi 16, kalau dikurang jadi 6. Berarti kan kemungkinannya T-nya adalah min 8 sama T-nya adalah plus 2. Nah, kalau dari sini kan berarti kalau T min 8 sama dengan 0, T waktu yang pertama yang memungkinkan 8, sama T plus 2 sama dengan 0, berarti T yang kedua adalah minus 2. Karena belum terbukti paradoks waktu kan, berarti waktu nggak mungkin minus kan, berarti jawabannya yang 8. Gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Oke. Siapa yang mau tanya? Kak, maaf tadi nentuin H negatif atau positifnya, titik pelemparannya di mana? Titik pelemparannya di atas ketinggiannya atau titik pelemparannya di bawah ketinggian? Kalau titik pelemparannya di atas ketinggian berarti H-nya jadinya negatif. Gitu. Atau H-nya di mana? H-nya di atas titik pelemparan atau di bawah titik pelemparan? Kalau H-nya di bawah titik pelemparan berarti H-nya negatif. Bingung nggak? Masih bingung nggak, Nak? Masih bingung? Nentuin titik awalnya tuh dari mananya? Dari sini nih. Sebuah batu dilempar ke atas dengan laju awal dari puncak sebuah gedung. Jadi kalau ini gedungnya kan, berarti dari puncak di sini kan? Iya nggak? Berarti gedungnya di bawahnya ya? Iya, Kak. Berarti ketinggian gedungnya di atas atau di bawah titik pelemparan? Di bawah. Makanya jadinya negatif gitu. Kalau misal ini gedung, kalau dari bawah sebuah gedung baru positif. Pintar. Gitu. Masih ada. Kak, makasih. Oke, sama-sama. Yang lain pada bingung nggak? Enggak? Oke. Lanjut. Ini rumus cepatnya pakai akar 2H per G kan K. Ada V0 nggak bisa pakai itu? Bisa juga sih H-nya dipaksa positif. Boleh, Nak? Boleh pakai itu.
Ini dipaksa positif. Boleh. Tapi hanya dipaksa positif. Ada yang masih bingung? Enggak bingung? Lanjut? Oke. Nah. Lanjut, Kak. Oke, yuk. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah, pernyataan manakah yang benar? Percepatan gravitasi berubah arah ketika benda jatuh, betul nggak? Coba baca dulu sampai E ya. Coba baca dulu pelan-pelan sampai E, nanti kasih dibahas. Kira-kira jawaban kamu yang mana? Kira-kira jawabannya yang mana? Coba baca dulu pelan-pelan sampai E. Kira-kira kamu jawabannya yang mana? Ada yang udah tahu jawabannya yang mana? Tadi kasih soalnya udah jelasin nih. Ini rumus cepat kan? A. Ada yang bilang A. Ini saya kasih udah jelasin di yang GLBB. Vertikal. Yang C. Tinggi maksimum. Yang D. Udah bilang A, C, sama D. Udah 2 nih. Apalagi nih? Apa yuk? D-nya udah 2, C baru 1, A baru 1. Yang lain apa nih? C, D, A, C, D, D. D-nya udah 3 nih. Ada lagi nggak yang lainnya? Ada lagi nggak yang lainnya? D, A lagi, oke. Masih nggak? Nggak ada lagi? Yang D, kita bahas yang D dulu ya, karena banyak yang D yang sama yang C nih. Kecepatan peluru pada saat tiba di tanah sama dengan kecepatan awal. Betul apa salah? Salah. Kalau ngomongin kecepatan. Kalau ngomongin kelajuan, betul. Tadi Kasti memang bilang kalau misal dari atas ke sini, ini kan nilainya V-nya paling besar ya. Terus dia balik lagi ke sini kan. Kalau ini tadi Kasti udah bilang ini 40, ini bakal min 40. Kasti nggak bilang 40, min 40. Jadi nilainya sama apa beda? Kalau kecepatan beda, karena ada positif sama negatif. Tapi kalau dia ngomong kelajuan, karena nggak penting positif negatifnya, dia benar. Gitu. Ada yang bilang A, percepatan gravitasi berubah arah ketika benda jatuh. Percepatan gravitasi arahnya selalu ke bawah, jadi nggak berubah arah. Jadi mau batunya ketika naik ke atas atau turun ke bawah, kalau percepatan gravitasi nggak berubah arahnya selalu ke bawah, berarti ini salah. Sama yang C, tinggi maksimum ditentukan oleh laju awal dan percepatan gravitasi. Ini betul. Tinggi maksimum kan berarti ketika V-T-nya sama dengan 0 kan, berarti pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Berarti H-nya ditentukan sama V0 sama gravitasi. Berarti betul ya. Jadi jawabannya yang C. Kayak gitu. Kalau waktu tempuh mencapai tinggi maksimum tidak tergantung gravitasi. Setiap rumus T ada G-nya kan. Yang VT sama dengan V0 plus minus GT ada T-nya. Pakai rumus H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Ini juga ada T-nya. Berarti ini salah. Pada ketinggian yang sama, kecepatan benda selalu sama. Kalau bilang ingat, pada ketinggian yang sama, misal naik turun ya. Ini kan ketika naik nih. Ketika turun kan di sini nih. Ini misal 20, ini berarti harusnya min 20. Kalau ngomongin kelajuan, sama. Kalau ngomongin kecepatan, beda. Jadi ini salahnya adalah di kata-kata kecepatannya. Nilainya betul sama, cuman arahnya beda. Kalau kecepatan harus digabung nilai plus arah. Gitu. Bingung nggak? Bingung nggak, Nak?
Nggak bingung? Gampang? Cara bedain kelajuan sama kecepatan. Di soalnya bilang kalau hitungan kecepatan sama kelajuan nggak ada bedanya kalau hitungan. Tapi secara teoritis kecepatan sama kelajuan dia beda. Ingat, kalau kecepatan dia itu punya plus min atau arah. Namanya besaran vektor. Kalau kelajuan dia nggak punya plus min. Nah di sini kita ngomongin kecepatan, berarti kita ngomongin nilai sama arahnya. Berarti ketika naik ke atas sama turun ke bawah nilainya sama tapi arahnya berbeda. Berarti nilai kecepatannya beda kayak gitu. Bingung nggak? Oke. Kak, yang A tadi gimana? Yang A, percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi arahnya kemana sih, Nak? Percepatan gravitasi arahnya kemana? Ke bawah kan? Ke bawah, Kak. Percepatan gravitasi itu tidak dipengaruhi oleh sistem luar. Karena kan percepatan gravitasi punya bumi kan? Arahnya selalu mengarah ke tengah bumi. Mau kamu gerakannya keluar angkasa, mau kamu melempar batu ke atas, ke bawah, arah gravitasi tidak dipengaruhi sama itu. Karena dia punya yang mengeluarkan adalah buminya. Jadi tidak dipengaruhi sama komponen luarnya. Jadi arahnya bakal selalu ke bawah, tidak akan berubah arah gitu. Bingung nggak? Ya, sama-sama. Gerak sebuah benda dinyatakan dalam sebuah grafik kecepatan terhadap waktu berikut ini. Grafik yang menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak dipercepat dengan percepatan konstan. Ayo. Paling kanan ini. C bukan, betul. Ini A, B, C, D, E. Kayak gini ya. Yang E, oh ini ada yang E, yang B. Yang mana, Nak? Yang E, Kak. Ini A, B, C-nya kasih tulisan ya. Ini A, B, C, D, E. Nah, udah sekarang. Oke, yang mana? Oh, D. C, D. C sama D doang nih. Gak ada yang milih yang lain. A, C. Apa nih? Apa nih? Jawabannya adalah yang B. Ada yang B, oke. Cuman C, D sama B doang. Ada yang lain? Yang mana ayo? Jadi itu aja. Nih, kata-katanya adalah yang terpenting lihat, ini adalah kita ngomongin grafik V terhadap T, kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu dia bilangnya adalah dipercepat, berarti kecepatannya makin besar. Jadi jawabannya yang C. Coba, jawabannya apa? Clue-nya adalah kamu bisa menghilangkan grafik yang tidak kasih diajarin. Kasih kan tadi udah ngajarin tuh grafik S terhadap T, V terhadap T, A terhadap T. Ada grafik yang gak kasih diajarin bentuknya. Bisa kayak gitu. Yang mana coba? Ini Kak Siti ngajarin gak sih ada grafik V yang melengkung kayak gini? Enggak kan? Berarti ini auto salah nih, Nak. Ada grafik yang melengkung kayak gini nggak yang diajarin? Nggak ada kan? Berarti yang ada A sama D-nya salah semua nih. Ada A, ini ada A, ada D, ada A, ada D. Ini salah semua nih. Kenapa sih Kak jawabannya harus C sama F? Nah kita lihat ya kenapa harus C sama F. C itu kan grafiknya naik, berarti dipercepat. Kalau dipercepat berarti kan percepatannya nilainya ada kan? Terus di sini dia harus konstan. Konstan kan berarti berapa? 0. Makanya C sama F gitu. Nah di sini, ini lihat. Ini kan V-nya berapa? V-nya konstan kan? Berarti ada percepatan apa enggak? Enggak ada. Makanya jadi di sini nih. Makanya jawabannya adalah yang C ke F, B ke E gitu. Bingung nggak? Bingung nggak? Gampang nggak? Bingung atau gampang? Coba baca dulu. Nah, ini tadi kata Kak Siti, kalau nyari jarak, ada kecepatan terhadap waktu, grafiknya, berarti tinggal nyari apa? Tinggal nyari luas grafik. Karena ini grafiknya bentuknya adalah trapesium, berarti kan rumusnya sisi sejajar kan? Yang sejajar kan berarti ini sama ini. Dari sini ke sini kan berarti 8, dari sini ke sini berarti 4 kan?
Berarti jadi tinggal 8 ditambah sama 4 dibagi sama 2. Ya kan rumusnya adalah sisi sejajar bagi 2 dikali tinggi. Tingginya kan berarti yang ini kan. Berarti jadinya berapa? 10. 8 tambah 4, 12. 12 bagi 2 berarti 6. 6 kali 10 jadinya 60. Jadi jawabannya yang A. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang? Gampang, Kak. Lanjut? Lanjut jangan? Lanjut, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Salah. Ini coba hitung sendiri ya. Coba hitung sendiri ya. Dia nanya jarak sampai detik ke-8. Clue-nya adalah sama banget kayak tadi, cuman ini grafiknya ada 2. Gak bisa disambung ini sama yang ini. Kasih waktu 1 menit setengah. Oke, kita samain aja ya. Yang pertama ini ya, yang ini kan berarti luas grafiknya adalah persegi panjang ya, berarti tinggal 5 kali 4, ini nilainya berarti 20. Yang ini kan berarti luasnya yang tadi sama yang trapesium sisi sejajar. Berarti yang sejajar yang pertama ini ya, berarti 5 ditambah yang sejajar yang kedua ini ya. 10 dibagi sama 2 dikali tingginya. Tingginya berarti dari sini ke sini, berarti 4 ya, berarti dikali 4. 5 tambah 10, 15. 15 ini berarti jadi 2. Berarti 15 kali 2, 30. Berarti tinggal ditotalin ya. Berarti si jaraknya tinggal 20 ditambah sama 30. Jadinya 50. Kayak gitu. Gampang ya, Nak? Gampang banget ya ternyata SBM ya, fisika. Lanjut ya, kan? Lanjut, Kak. Oke. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter, 1 detik kemudian ia melemparkan batu lain ke bawah. Nah, di fisika ada kata-kata menjatuhkan sama ada kata-kata melemparkan. Bedanya adalah menjatuhkan di ini doang nih. Kalau dilemparkan tuh ada ayunannya. Nah, kalau dia bilang menjatuhkan berarti otomatis kecepatan awalnya adalah 0. Kalau dia bilang melemparkan karena ada hentakan awalnya, berarti kecepatan awalnya ada nilainya atau tidak tahu. Sampai sini dulu bingung nggak? Ya bingung, oke. Karena yang pertama menjatuhkan kan? Oke. Yang pertama menjatuhkan kan, berarti V0-nya ini sama dengan 0. Di ke bawah katanya dari ketinggian H-nya ini adalah 20 meter. 1 detik kemudian dia melemparkan. Jadi ada batu kedua nih, ini batu pertama, ini batu kedua. Dilemparkan, berarti V0-nya itu tidak 0 kan. 1 detik kemudian, berarti batu pertama udah bergerak 1 detik, batu kedua baru mulai kan. Batu pertama 2 detik, berarti batu kedua berapa? 1 detik ya. Batu pertama 3 detik, batu kedua berarti 2 detik gitu kan. Berarti batu pertama bakal bergerak lebih lama 1 detik daripada batu kedua. Atau kita bisa nulis jadinya T pertama bakal lebih lama 1 detik daripada T kedua. Kayak gini. Bingung nggak? Bingung nggak? Nggak bingung? Oke, lanjut ya. Sebuah batu lain ke bawah. Anggap saja tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasi. Berarti ini nilai G-nya. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan awal. Nah, yang ditanya berarti ininya nih berapa? Berarti ini dari ketinggiannya sama-sama 20 meter ya. Oke. Kita punya V0, punya H, mau nyari T, berarti kan tadi rumus GLBB ada 3, ada rumus yang VT sama dengan V0 plus minus GT, kasih selalu tulisin 3-3-nya biar kalian bisa tahu nih kenapa kasih pilih yang rumus yang ini. V0 kuadrat plus minus 2GH sama rumusnya H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Ini kan. Nah, karena kita ada H, ada V0, mau nyari T, berarti mau nggak mau harus pakai rumus yang ketiga. Karena kita nggak butuhin yang VT-nya kan. Nah, berarti jadi pakai rumus H sama dengan V0 kali T. Karena dia melemparnya ke bawah, berarti searah gravitasi. Jadi positif setengah GT kuadrat. Kita ngomongin dulu batu pertama aja, karena ada yang V0-nya. Berarti H-nya adalah 20, V0-nya ada 0 dikali T plus setengah gravitasinya adalah 10 dikali sama T kuadrat. Berarti ini jadi 20, ini udah 0 kan? Berarti ini jadi 5 T kuadrat. Berarti 5-nya pindah ruas kan? Berarti 20 dibagi 5 sama dengan T kuadrat. 20 bagi 5 kan jadi 4 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya bakal sama dengan 2. Kayak gini. Ini untuk batu pertama.
Tadi katanya batu pertama bergerak 1 detik lebih lama berarti daripada batu yang kedua kan? Kalau lihat dari sini aja berarti T2-nya berapa? Harusnya 1 kan? Atau kita masukin nih T1 sama dengan 1 plus T2. T1-nya kan 2 sama dengan 1 plus T2. Berarti kan T2-nya tinggal 2 dikurang 1. Makanya jawabannya 1 kayak gini. Terus masukin ke rumus yang sama. Ke rumus H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Dilempar dari tempat yang sama kan? Berarti hanya sama-sama 20 nih. V0-nya mau kita cari. Waktunya adalah 1. Positif setengah gravitasinya adalah 10 dikali sama T kuadrat. T-nya udah dapet ya 1. Jadi 20 sama dan V0-nya yang dicari plus setengah kali 5 kali T-nya tadi 1 dikuadratin berarti 5 kali 1 kuadrat 5 kan. Kita pindah ruas nih. Berarti 20 dikurang 5 sama dengan V0. Berarti V0-nya 20 dikurang 5 jadinya 15 gitu. Bingung nggak? Bingung nggak? Nah, bingung? Coba dihayatin dulu, terus tanya ke Kak Siti mana yang masih bingung. Dia mau tanya dulu nggak? Kak boleh jelasin lagi yang nggak kenapa? Oh ya, yang T1 1 plus T2 ini nih lihat. 1 detik kemudian ia melempar sebuah batu lain. Berarti batu pertama bergerak 1 detik kan? Batu kedua baru mulai kan? Batu pertama udah 2 detik, batu kedua berarti berapa? 1 kan? Batu pertama 3 detik, batu kedua berapa? 2 kan? Makanya batu pertama lebih lama berapa detik dari batu pertama? Batu pertama lebih lama berapa detik daripada batu kedua? 1 detik kan? Bingung nggak? Kasih kecepatan yang ngomongnya. Mohon maaf. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Sama-sama, Nak. Ada yang mau tanya lagi yang lainnya? Nggak ada? Mau lanjut? Tebak jawabannya apa? Dia nanya percepatan. Clue-nya adalah bisa pakai gradien. Bisa? Kasih waktu 1 menit setengah. Kenapa sih Kak 1 menit setengah? Karena UTBK itu tiap soal dikerjainnya 1,1 menit. Ini kasih lebihin berarti 0,4 menit. Ya betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Kamu lihatnya yang naik ini aja kan? Berarti gradiennya A sama dengan Y per X kan? Y-nya kan cuman dari sini ke sini ya. Berarti jadinya adalah 30 dikurang 10. Yang X-nya kan dari sini ke sini kan? Berarti 30 dikurang 20. Jadinya adalah 20 per 10 atau nilainya 2 meter per second. Kasih mau nanya nih. Kalau yang dari sini ke sini A-nya berapa sih, Nak? Kalau yang dari 0 sampai 20 second A-nya berapa nih? Dari 0 sampai 20 second A-nya berapa? 0. Ilham 0. Nggak ada. Ya, betul. Bukan nggak ada ya, 0. Nah, di fisika perbedaan 0 sama nggak ada itu beda. Oke, perbedaan 0 sampai nggak sama nggak ada itu. Betul, jawabannya 0 ya, bukan nggak ada, 0. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Gampang kan, Nak? Udah di SS? Nih. Coba tebak jawabannya yang mana. Ini Kak Siti udah jelasin di konsep GLB. Ini Kak Siti udah jelasin di konsep GLB. Coba ayo jawabannya yang mana. Udah dijelasin di konsep GLB. Tadi yang awal banget pas Kak Siti jelasin masalah teorinya. Jika kecepatan sebuah benda sama dengan 0. Tadi kan cuma ada rumus di GLB V sama dengan S per T. Atau S bisa sama dengan V kali T. Jadi Kak sudah jelasin kalau S-nya jarak, berarti V-nya adalah kelajuan. Kalau S-nya adalah perpindahan, berarti V-nya adalah kecepatan. Di sini mintanya adalah kecepatan rata-ratanya 0. Berarti 0 kali sesuatu, berarti S-nya jadinya 0. Berarti jadinya yang perpindahannya sama dengan 0. Gitu.
Benda bergerak dengan kecepatan tetap bisa aja berubah, rata-ratanya bisa 0, positif, negatif. Misal yang pertama 40, yang kedua min 40, nggak tetap. Nah, jarak yang ditempuh sama dengan 0 kalau jarak nanyanya bukan kecepatan, tapi kelajuan. Benda bergerak bolak-balik, bisa bolak-balik, tapi kalau bolak-baliknya nggak kembali ke tempat yang sama, perpindahannya nggak 0 gitu. Masih bingung nggak? Masih bingung nggak?